Aku mau diniyah sama ustadz ustadzah yang selalu ramah-ramah dan berakhlak karimah. Aku semangat diniyah dan juga bersekolah. Ustadz ustadzah semoga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wahin. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak semua, kita pada sore hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan sehat, kesempatan dapat berkumpul walaupun masih daring dalam majelis ilmu yang insya Allah barokah ini. Amin. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini Ustadzah ingin menyampaikan sebuah materi ilmu nahwu dan sorof. Jadi materi hari ini adalah ilmu apa? Nahwu dan sorof. Ya, anak-anakku sekalian, alangkah baiknya sebelum Ustadzah masuk ke bab atau pembahasan ilmu nahwu sorof itu sendiri, Ustadzah ingin memberikan permulaan atau pendahuluan. Apa permulaan atau pendahuluannya? Anak-anak, kita sebelum mengkaji sebuah kitab atau ilmu, usahakan terlebih dahulu kita harus mengirim Fatihah, hadiah Fatihah kepada Nabi kita, kepada pengarang atau penyusun kitab yang akan kita kaji, kepada ustadz-ustadzah kita, kemudian kepada guru-guru kita, dan untuk kita sendiri. Kenapa ustadzah kok seperti itu? Karena dengan harapan agar segala yang kita pelajari itu mendapatkan ridho Allah dan Rasulullah. Dan juga mengapa kita harus mengirim hadiah Fatihah dulu kepada sang pengarang, karena istilahnya itu kita meminta izin. Iya, meminta izin kitabnya itu kita pelajari. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan beliau sudah ridho kalau kitabnya kita pelajari dan kita lebih bisa dimudahkan, atau dengan harapan kita itu bisa lebih mudah memahami ilmu-ilmu yang beliau karang, seperti itu. Nah, kitab Nahwu sendiri itu siapa pengarangnya? Kitab apa yang akan kita kaji? Nah, ini Ustadzah perkenalkan, Nahwu yang akan kita kaji adalah kitab Miftahun Nahwi. Namanya kitab Miftahun Nahwi. Penyusunnya itu Muhammad Ridwan Thoyyib. Ini berbeda dengan pengarang atau pencetus ilmu nahwu pertama kali ya, ini berbeda. Tapi kalau ini yang akan kita kaji besok pas diniyah. Terus yang kedua, kitab sorof. Kitab sorof itu, ini kita pakai Amthilah At-Tasrifiyah. Pengarangnya yakni Ustadz Al-Fadil wal Alamah Asy-Syaikh Muhammad Maksum bin Ali. Nah, mari kita
ngirim Fatihah dulu ya, hadiah Fatihah dulu, terus untuk pengarang atau pencetus ilmu nahwu pertama kali juga, yakni Asy-Syaikh Abu Aswad Ad-Duali. Al-Fatihah. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, ini kan baru awal ya pelajaran ilmu nahwu dan sorof. Lah, Ustadzah ingin bercerita sedikit tentang kilas balik sejarah awal munculnya ilmu nahwu itu sendiri. Itu kapan sih? Sampean pernah berkata nggak atau bertanya-tanya, kapan pertama kali ilmu nahwu itu muncul? Dan siapa penemunya? Pada masa siapa? Lah, di sini Ustazah mau bercerita sedikit sebelum masuk ke pembahasan. Sejarah lahirnya ilmu nahwu itu memiliki beberapa versi, banyak sekali versi. Dan salah satunya yang akan Ustazah ceritakan ini. Diceritakan dahulu kala pada masa Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pada masa itu ada seorang tabi'in yang bernama Abu Aswad Ad-Duali. Siapa anak-anak? Abu? Pinter, ya, Abu Aswad Ad-Duali. Nah, suatu malam yang sangat indah, beliau bersama seorang anaknya atau putrinya itu sedang duduk-duduk bercengkrama di bawah indahnya langit malam, beliau duduk-duduk. Setelah duduk-duduk bersama dengan putrinya santai, dari sinilah semuanya berawal. Kemudian tiba-tiba putrinya berkata seperti ini. Ya Abi, ma'ahsanus sama. Ya Abi, ma'ahsanus sama. Secara spontan, bapaknya tersebut, Abu Aswad Ad-Duali berkata, Nujumuha, bintang-bintangnya nak. Bapaknya menjawab seperti itu. Kemudian sang putri heran, loh, kenapa sang ayah menjawab seperti itu? Kemudian sang putri menjawab, wahai ayah, aku sedang tidak bertanya, tetapi aku sedang mengungkapkan betapa indahnya langit malam saat ini. Lah, kemudian Abu Aswad Ad-Duali pun terkejut. Lalu beliau berkata, wahai putriku, kalau begitu yang kau ucapkan itu salah. Yang kau ucapkan itu salah atau keliru. Jika yang kau inginkan adalah alangkah indahnya langit, berarti heran ya atau kagum alangkah indahnya langit, maka kau harus mengatakan ma ahsanas sama. Maka huruf nunnya itu harus berharokat fathah. Sedangkan tadi kan anaknya berkata ma ahsanus sama. Lah itu keliru. Kalau ma ahsanus sama itu berarti artinya bukan alangkah indahnya langit, tetapi artinya apa yang indah dari langit. Nah, seperti itu. Akhirnya, dari kejadian ini, putrinya mengerti bahwa kesalahan harokat saja dalam pembacaan itu bisa merubah arti dari ungkapan atau kata-kata kita. Jadi, ma'ahsanus sama ma'ahsanas sama itu sudah berbeda sekali. Seperti itu. Nah, sejak peristiwa ini, Abu Aswad Ad-Duali itu semakin fokus dalam hal-hal yang seperti ini. Sampai akhirnya beliau mendapatkan kesalahan-kesalahan ucapan dari masyarakat-masyarakat sekitar. Kemudian beliau setelah kejadian itu, beliau mengadukan cerita ini kepada Khalifah, yakni Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian ketika sang Khalifah mendengar cerita tersebut, beliau disuruh atau diutus khalifah untuk menuliskan beberapa kaidah, dan kemudian untuk yang pertama kali beliau mengarang dan menyusun ilmu nahwu itu. Pertama kali beliau mengarang bab ta'ajub dan istifham. Ta'ajub itu rasa kagum, heran. Kalau istifham itu tanya, kata tanya. Dan dari sinilah awal mula lahirnya ilmu nahwu anak-anak. Beliau juga banyak sekali cerita-cerita Abu Aswad Ad-Duali seperti ini, banyak sekali. Pernah juga suatu ketika Abu Aswad Ad-Duali itu berjalan-jalan di sebuah desa. Kemudian beliau mendengar seseorang membaca Al-Quran pas tepat pada surat
At-Taubah ayat 3, tetapi bacaannya itu salah. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Apa namanya? Dengan mengkasroh huruf lamnya. Lah, aslinya kan warosuluh, harokat dhammah. Tetapi orang tersebut membaca warasulihi, di apa? Lamnya itu loh, huruf lamnya itu dikasroh. Lah, yang seharusnya artinya itu jika di dhammah, sesungguhnya Allah dan Rasulullah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Tetapi ketika orang tersebut itu membaca warasulihi, maka artinya sudah jauh berbeda. Apa artinya? Sesungguhnya Allah itu berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Nah, ini kan gawat. Ini keliru yang sangat jauh dari makna aslinya. Karena mendengar perkataan ini, Abu Aswad Ad-Duali menjadi ketakutan. Ia takut keindahan bahasa Arab itu tercampur dan salah, menjadi rusak. Padahal hal tersebut terjadi di awal masa daulah Islam. Nanti kan bisa efeknya sampai sekarang, jika pada saat itu salah kaprahnya dibiarkan saja. Lalu beliau dari kejadian ini sowan lagi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lalu beliau mengarang bab atof sama naat. Nah, pada setiap karangan yang beliau karang itu selalu beliau haturkan dulu kepada Amirul Mukminin Khalifah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sampai mencukupi ilmu nahwu yang sampai sekarang saat ini kita pelajari. Anak-anakku, Abu Aswad Ad-Duali, seorang tabi'in pada masa itu, beliau lahir di Basroh. Basroh itu daerah Irak. Ya, insya Allah kalau ya daerah sanalah. Pada tahun 69 Hijriah. Beliau wafat karena saat itu ada wabah yang melanda. Beliau wafat karena sakit tersebut. Akan tetapi ada apa yang telah dihasilkan beliau atau yang telah diperjuangkan pada saat itu terkait ilmu nahwu itu terus berlanjut sampai sekarang. Kenapa? Karena ilmu tersebut itu dilanjutkan oleh para murid-muridnya sehingga terus berkembang hingga saat ini. Maka oleh karena itu mengapa ketika kita mempunyai ilmu, wajib hukumnya kita menurunkan atau memberikan ilmu tersebut kepada anak-anak didik kita supaya nanti tidak terputus. Baik ilmunya itu berkembang terus, juga pahala kita terus mengalir sampai ilmu tersebut terus diamalkan sama anak-anak didik kita, seperti itu. Dari sini paham ya anak-anak, bagaimana sejarah awal mula munculnya ilmu nahwu dan sorof itu sendiri. Nah, pentingnya belajar ilmu nahwu dan sorof, anak-anakku, itu sangat penting sekali. Banyak faedah-faedah atau manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama, kenapa kita dianggap penting mempelajari ilmu nahwu dan sorof? Yang pertama adalah fahmul Qur'ani wal hadithi fahman sahihan. Apa sih artinya? Ketika kita sudah bisa mempelajari ilmu nahwu dan sorof, kita akan bisa memahami Al-Quran dan hadis secara faham yang sangat benar, dengan pemahaman yang baik dan benar. Itu kepentingan yang pertama atau manfaat yang pertama. Intinya gini, jika kita tidak belajar ilmu nahwu dan sorof, maka kita tidak akan mungkin bisa memahami dengan baik makna Al-Quran dan hadis. Karena kedua ilmu ini adalah pondasi awal orang itu bisa memahami bahasa Arab. Nah, kalau kita tidak bisa maka mustahil dong. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memahami dan membaca kitab kuning dengan baik dan benar. Kita tidak asing lagi mengapa di pesantren-pesantren di Indonesia yang pertama kali diajarkan itu ilmu nahwu dan sorof, karena itu memang ilmu pemula dasar bagi kita untuk bisa memahami ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu nahwu itu adalah merupakan suatu wasilah atau perantara untuk kita bisa mempelajari ilmu-ilmu syariat lainnya. Oleh karena itu, ilmu syariat lainnya itu apa? Kayak fikih, hadis, dan lain-lain. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berkata dengan perkataan yang sangat indah sekali. Beliau berkata seperti ini, Man tabahhara fin nahwi
ihtada ila kullil ulumi. Artinya apa? Barang siapa yang bisa menyelami atau mendalami ilmu nahwu seolah-olah dia itu menyelam pada ilmu tersebut, maka ia akan ditunjukkan ke jalan-jalan ilmu syariat yang lainnya seperti ilmu fikih, ilmu hadis, usul fikih, qawaid dan lain-lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita penting untuk bisa mempelajari ilmu nahwu dan sorof? Itu yang keempat yaitu siyanatul lisan anil khot'i fil kalami. Artinya apa? Ketika kita sudah bisa membaca atau memahami ilmu nahwu dan sorof itu, kita itu akan bisa menjaga lisan kita dari salahnya pengucapan atau perkataan kita. Sekarang masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini Ustadzah ingin menekankan perbedaan antara ilmu nahwu dan sorof. Karena seringkali ilmu nahwu sorof itu dijadikan satu, padahal ilmu nahwu itu sendiri, sorof itu juga sendiri. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit. Anak-anakku, pada dasarnya ilmu sorof merupakan bagian dari ilmu nahwu. Tapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, akhirnya ilmu sorof berdiri sendiri. Nah, pengertiannya itu apa dari masing-masing ilmu? Kalau ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang penyusunan kalimat yang benar, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Itu ilmu nahwu. Kalau ilmu sorof, itu ilmu, dicatat ya, ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Seperti yang sering kita kenal tasrifan, fa'ala yaf'ulu fa'lan, begitu. Itu ilmu sorof. Intinya, perbedaan dari keduanya ini adalah kalau ilmu nahwu itu fokus pada penyusunan kalimat atau pembuatan kalimat. Tetapi kalau ilmu sorof itu fokus pada perubahan bentuk kalimat ke bentuk kata dari satu kata ke kata yang lain. Paham ya? Paham? Kalau ilmu nahwu itu fokus pada penyusunan kalimat, kalau ilmu sorof itu fokus pada perubahan bentuk. Sebelum penutup, Ustadzah mau launching dulu di hadapan kalian sebuah lagu sederhana yang berisi tentang motivasi, juga rangkuman materi hari ini. Nah, tugas kalian selain merangkum, kemudian memahami, kemudian merangkum materi hari ini, kalian harus juga bisa menghafal lagu ini. Sedikit kok anak-anak. Aku mau diniyah sama ustadz-ustadzah yang selalu ramah-ramah dan berakhlak karimah. Aku semangat diniyah dan juga bersekolah. Ustadz-ustadzah semoga barokah. Pengertian ilmu nahwu. 1, 2, 3. Ilmu nahwu adalah merangkainya kalimah yang sesuai kaidah pun juga berfaedah, dan contohnya adalah doroba zaidun bakron. Nahwu ilmu favoritku. Bisa kan? Ayo. Sekarang masuk yang ketiga, yakni pengertian ilmu sorof. Pelan-pelan ya, 1, 2, 3. Ilmu sorof ialah merubah bentuk kata ke bentuk yang lainnya, berubah pula maknanya. Sona yasunu saunan, dan itulah contohnya. Sorof ilmu favoritku. Mari kita berdoa bersama-sama. Angkat tangan kalian ya anak-anak, menghadap ke kiblat. Jika memungkinkan, kita angkat tangan kita dan kita berdoa sama-sama. Tirukan Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.